bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dengan segala nikmat yang kita terima, bisa melakukan kegiatan Gebiar Industri Indonesia yang ketiga ini melalui pembukaan pameran dengan tema Bangun Industri dan Cintailah Produk Indonesia. Jadi pada pagi ini saya kira sebagai komunikasi kita terhadap seluruh stakeholder dan terutama pada pagi ini terima kasih Pak Putu sebagai Dirjen berkenan hadir dan membuka. Tentunya kita pahami, sadari bahwa saat ini kita masih berada di dalam era slowdown atau krisis global, di mana kita ketahui dengan krisis yang berkepanjangan di Eropa, kemudian kita juga lihat di Amerika juga masih krisis, apalagi dengan lagi ada suku bunga Fed dinaikkan dan juga terdepresiasinya yuan ya. Kalau kita lihat termasuk harga komoditas seperti oil, minyak, bumi dan lain sebagainya itu menurun. Dan ini berdampak terhadap Indonesia. Sehingga kita ketahui Indonesia dalam era sekarang ini kena dampak dari ekonomi global sehingga menyebabkan situasi ekonomi kita juga slowdown. Jadi banyak industri Indonesia saat ini sudah mengalami penurunan pasar. Terutama kalau kita lihat dari otomotif itu sudah turun sekitar 15 sampai 20%. Dan juga kita lihat juga industri lain-lain. Dan ini menjadi gambaran kita bahwa situasi industri harus selalu kita semangati, harus selalu kita ajak terus bergerak. Apalagi belakangan ini kita ketahui, ini saya sering diskusi dengan Pak Udu dan juga bapak-bapak dari Menko. Bisa kita gunakan. Apa itu SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia? Saya pada kesempatan yang baik ini, kebetulan hadirin mahasiswa juga ada di sini, kita harus sama-sama menyusun secepatnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia supaya kalau ada orang asing bekerja di sini, kita mempunyai instrumen untuk mengaturnya. Kita tidak bisa lagi mengatakan tidak boleh, melarang. Tidak boleh kita bisa menggunakan kata-kata itu lagi. Tidak bisa lagi. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur. Walaupun di dalam mengatur itu isinya akhirnya ujung-ujungnya sedikit menyulitkan, akhirnya jadi melarang. Dan inilah yang dilakukan oleh negara-negara maju. Negara-negara yang sekarang senang mengadu domba kita ini. Suka dia kalau lihat orang Indonesia ini konflik, ribut terus ya. Karena mereka tahu betapa kayanya Republik ini, betapa kayanya dari Sabang sampai Merauke. Ya, kita punya energi, kita punya sumber daya, ya, kita punya lokasi yang strategis, yang sebetulnya itu menjadi modal dasar kita untuk menghadapi berbagai macam krisis seperti sekarang ini. Dan kita tidak bisa lagi mengatakan negara ini tertutup, nggak bisa lagi. Kita adalah bagian dari masyarakat dunia. Kita sudah menandatangani kesepakatan regional, ASEAN, APEC, WTO. Maka kita adalah bagian dari masyarakat itu. Maka kita harus mampu mengatur diri kita sendiri. Yang paling sederhana adalah mengatur kompetensi kita. Kompetensi di bidang teknik industri atau yang terkait dengan sektor industrinya, misalnya di sektor otomotif, ada berapa sih kompetensinya?
ada berapa banyak yang mau kita atur? Kompetensi kerja di bidang industri perkapalan, ada berapa sih? Berapa sih yang mau kita atur? Ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, termasuk di bidang IT, sorry ada Pak Wahyu di sini. Di bidang ICT itu kompetensinya ada berapa? Berapa yang mau kita atur? Nggak usah semua diatur. Yang perlu diatur itu yang kira-kira bisa membahayakan lapangan kerja adik-adik kita, terutama yang baru lulus dari perguruan tinggi. Tapi kalau kompetensi yang paling tinggi, pemilik perusahaan ya, yang membawa teknologi, nggak usah diatur, bebasin aja. Yang penting mereka datang ke sini membawa investasi, membawa proyek, membawa lapangan kerja. Jangan yang datang ke sini ngambil kerjaannya Bu Rosalina, ya, ngambil produk yang udah dibuat Pak Made atau Pak Ghazali misalnya, ya, atau adik-adik sekalian. Bapak Ibu, inilah satu pertama hal yang perlu saya sampaikan dan perlu kita bersama-sama melalui apakah itu PII, BKSTI, ya, ISTMI. Mari kita bersatu bagaimana kita memikirkan